Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Gensel, salah satu mahasiswi Institut Teknologi Kesehatan Apisena Kendari, Angkatan 2019. Saya mengambil jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien, dan rumah sakit. Dengan adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 28F dan 28J, bahkan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, pemerintah dengan bersetuju DPR telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP yang akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 April 2010. Dalam pasal 2 ditentukan bahkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan hanya informasi publik tertentu dan terbatas yang dikecualikan dirahasiakan yang bersifat ketat. Itu artinya bahkan informasi publik tersebut menjadi hak setiap warga negara untuk mengetahui kecuali yang harus dirahasiakan. Di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ada 3 pelaku utama yang berperan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Ketiga pelaku utama tersebut adalah pasien, dokter, dan rumah sakit. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Premkes nomor 159/1988 tentang rumah sakit, dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik nomor YM0435/254 tentang pedoman hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. Mengacu kepada Undang-Undang KIP tersebut, maka sudah seharusnya pelaku utama pelayanan kesehatan di rumah sakit, yaitu pasien, dokter, dan rumah sakit, secara terbuka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, yang mungkin selama ini belum diketahui secara utuh. Berikut hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban pasien. Yang pertama, hak pasien terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 6. Mengacu pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7. Memilih dokter dan kelas perawat sesuai dengan keinginan yang peraturan yang berlaku di rumah sakit. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek atau SIP, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. 9. Mendapatkan privasi kerahasiaan penyakit yang dideritanya termaksud data-data medisnya. 10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosa dan rata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis alternatif, tindakan resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 11. Memberikan persetujuan dan penolakan atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 12. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang. 2. Kewajiban pasien terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. 2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. 3. Memberikan informasi dengan jujur selengkapnya tentang penyakit diderita kepada dokter yang merawat. 4. Melunasi atau memberikan imbalan jasa atau pelayanan rumah sakit atau dokter. 5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.
Hak dan kewajiban dokter. Pertama, hak dokter terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang pelaksanaan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. 3. Bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonomi. 4. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan perundang-undangan profesi dan etika. 5. Menghentikan jasa profesional kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien kepada dokter lain. 6. Berhak atas privasi atau berhak menurut apabila namun baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melenceng atau memalukan. 7. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien keluarganya. 8. Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya. 9. Berhak untuk diperlakukan adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien. 10. Menerima imbalan jasa. 2. Kewajiban dokter. Kewajiban dokter terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit. 2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 3. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. 4. Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan. 5. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 6. Melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan kecuali bila ia yakin dengan orang lain bertugas dan mampu melakukannya. 7. Memberikan informasi yang update tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya. 8. Membuat rekaman medis yang baik secara kesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. 9. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 10. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau di perjanjian yang telah dibuatnya. 11. Bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 12. Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit. Hak dan kewajiban rumah sakit. Yang pertama, hak rumah sakit terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. 2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. 4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Menggugat pihak yang berakibatkan kerugian. 6. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. 7. Mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang diterapkan sebagai rumah sakit pendidikan. 2. Kewajiban rumah sakit terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. 2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan pengutamaan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai kemampuan pelayanan. 4. Memberikan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya. 5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin.
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dan memberikan fasilitasi pelayanan pasien tidak mampu atau miskin. Pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. 7. Melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam pelayanan pasien. 8. Menyelenggarakan rekam medis. 9. Menyediakan sarana dan prasarana untuk yang layanan antara lain sarana ibadah, parkir ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia. 10. Melaksanakan sistem rujukan. 11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan. 12. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. 13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien. 14. Melaksanakan etika rumah sakit. 15. Memberikan sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. 16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional. 17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. 18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit hospital bylaws. 9. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. 20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien, dan rumah sakit. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.